nama saya. Nama saya Yakub Rama Situmorang. Nama saya Adin Nur Sinaga. Nama saya Ben Alrido. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai menjaga perdamaian, bersikap toleran, dan menolak budaya kekerasan. Langsung saja kita masuk ke videonya. Apa yang menyebabkan adanya sikap intoleransi dan budaya kekerasan di lingkungan sekolah maupun wilayah tempat tinggal? Berikut penyebab utamanya seperti 1. Faktor individu. Kurangnya pemahaman tentang toleransi. Banyak siswa atau warga tidak memahami pentingnya menghargai perbedaan. 2. Faktor keluarga. Kurangnya perhatian orang tua. Anak yang kurang mendapatkan perhatian orang tua atau kasih sayang, bimbingan bisa menjadi pengakuan dengan cara negatif. Yang 3, faktor lingkungan sekolah. Perundungan atau bullying di sekolah yang tidak memiliki aturan tegas terhadap perundungan dapat memperkuat budaya pembulian. Yang 4, faktor media dan teknologi. Konten kekerasan di media sosial. Anak-anak remaja sering terpapar kekerasan di media sosial. Terima kasih. Siapa yang menyebabkan adanya sikap intoleran dan kekerasan budaya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah? Yang pertama, individu yang tidak toleran. Orang yang memiliki pemikiran sempit dan sulit menerima perbedaan. Yang kedua, keluarga yang tidak menanamkan nilai toleransi. Kurangnya perhatian dan bimbingan orang tua terhadap anak dalam memahami perbedaan. Yang ketiga, sekolah yang tidak tegas terhadap kekerasan. Lingkungan sekolah yang membiarkan perundungan atau bullying terjadi tanpa tindakan tegas. Nah, kapan kejadian itu bisa terjadi? Nah, yang pertama yaitu saat terjadi perbedaan pendapat atau kepentingan. Siswa atau warga memiliki sudut pandang yang berbeda, tetapi tidak bisa menerimanya dengan baik. Yang kedua, ketika ada diskriminasi dan ketidakadilan. Seseorang atau kelompok merasa diperlakukan tidak adil, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, saat terjadi persaingan yang tidak sehat, persaingan akademik di sekolah atau ekonomi di lingkungan masyarakat, dapat memicu rasa iri dan kebencian. Yang keempat dan yang terakhir yaitu ketika sosial media digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian seperti hoaks, provokasi, dan ujaran kebencian di media sosial seringkali memicu konflik di dunia nyata. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Mengapa sikap intoleran dan budaya kekerasan terjadi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal? Yang pertama, kurangnya pendidikan tentang toleransi dan keberagaman. Banyak orang tidak mendapatkan pemahaman yang cukup tentang pentingnya menghargai perbedaan. Yang kedua, lingkungan yang tidak mendorong sikap saling menghormati. Jika seseorang tumbuh di lingkungan yang penuh konflik atau diskriminasi, mereka bisa menganggap toleransi sebagai hal yang biasa. 3. Pola asuh yang keras dan otoriter. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang penuh kekerasan cenderung meniru perilaku tersebut di luar rumah. 4. Mempengaruhi sosial dan teknologi. Hoaks dan ujaran kebencian yang tersebar di internet seringkali memperkuat strategi negatif tentang kelompok tertentu. 5. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan ekonomi dapat memicu kecemburuan sosial yang bisa dikembangkan menjadi konflik yang terjadi di kelompok masyarakat. Nah, di mana saja kejadian itu bisa terjadi? Nah, yang pertama yaitu ada di sekolah. Dalam kelas, perundungan atau bullying diskriminasi terhadap siswa dengan latar belakang berbeda-beda atau kurangnya pembelajaran tentang toleransi. Yang kedua, di rumah atau lingkungan keluarga. Dalam keluarga yang penuh kekerasan, anak-anak yang melihat atau mengalami kekerasan di rumah cenderung menirunya di luar. Yang ketiga, di lingkungan tempat tinggal. Di perkampungan atau komplek perumahan, konflik antar warga karena perbedaan suku, agama, atau status sosial bisa memicu sikap intoleran. Yang keempat dan yang terakhir, di media sosial dan internet. Di grup percakapan atau forum online, penyebaran hoaks dan provokasi seringkali memperkuat sikap intoleran terhadap kelompok tertentu. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Di sini, sikap intoleran dan budaya kekerasan di lingkungan sekolah maupun wilayah tempat tinggal terjadi karena berbagai cara dan proses pembentukannya, pola pikir, serta perilaku seseorang. Berikut adalah bagaimana cara ini bisa muncul. 1. Melalui pendidikan dan pola asuh yang tidak mendidik toleransi.
Orang tua atau guru tidak mengajarkan pentingnya keberagaman sehingga anak-anak tumbuh tanpa memahami cara menghargai perbedaan. Kedua, melalui pengalaman kekerasan yang terus berulang. Siswa yang sering mengalami perundungan atau bullying di sekolah bisa tumbuh menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari. Yang ketiga, melalui diskriminan dan ketidakadilan sosial. Adanya pelaku tidak adil terhadap kelompok tertentu di sekolah atau masyarakat bisa memicu kebencian dan perpecahan. Yang keempat, melalui pengaruh media sosial dan teknologi. Mudahnya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian membuat banyak orang percaya pada stereotip negatif terhadap kelompok lain. Yang keempat, melalui kurangnya dialog dan penyelesaian konflik yang baik. Ketika konflik tidak diselesaikan dengan komunikasi yang sehat, intoleransi dan kekerasan menjadi pilihan utama. Oi, Jul. Kenapa, Kak? Tinggal kau. Wah, aku tinggal ini, Kak. Alah. Hei, apa ini? Lo mau ngapain sama dia? Mau minta duit dia? Iya dong. Apa? Serah gue. Lo kira bully itu bagus? Bagus dong. Di sekolah ini kita nggak boleh menerapkan tentang bully. Kamu tahu nggak sih itu? Alah. Dari kayak gitu dia bisa jadi trauma. Masa? Masa kamu di sini? Minta maaf sekarang sama dia. Kalau gue gak mau gimana? Lo harus mau. Nggak, kalau lo nggak mau, gue bakal laporin ke BK. Minta maaf. Yang tulus lo. Maaf ya. Apa kok? Hati-hati ya, kalau ada bully kayak gini lagi, langsung laporin aja ke BK. Oke. Ali. Mana saya menghargai, teman kita lagi mau makan, dong saya menghargai. Jadilah pembawa damai, toleransi itu keren. Merajut kebersamaan, menghapus kebencian. Bersama dalam perbedaan, mewujudkan harmoni dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Stop kekerasan, mulai perdamaian dari diri sendiri. Nah, sekian video kami dari kelompok 6. Terima kasih. Sama-sama.